guys, jumpa lagi di Rumah Bocil. Kali ini para bocil akan berpetualang ke suatu tempat yang pastinya keren banget, yaitu Melbourne Grand Mosque yang berlokasi di suburb Tarnage, negara bagian Victoria, Australia. Melbourne Grand Mosque yang terletak di Tarnage, Victoria merupakan salah satu simbol berkembangnya komunitas muslim di kawasan barat Melbourne. Masjid ini berada sekitar 32 km dari pusat kota dan termasuk dalam wilayah Wymondham yang dikenal sebagai salah satu kawasan dengan pertumbuhan penduduk tercepat di Australia. Seiring pertumbuhan tersebut, jumlah muslim di Tarnage juga mengalami peningkatan sangat signifikan. Berdasarkan data sensus Australia tahun 2021, terdapat sekitar 8.480 hingga 8.482 muslim yang tinggal di suburb Tarnage atau sekitar 15-15,1% dari total populasi. Dengan jumlah sebesar itu ditambah pertumbuhan pesat dari suburb sekitar, maka kebutuhan masjid berskala besar menjadi sangat mendesak karena fasilitas ibadah sebelumnya sudah tidak lagi mampu menampung jamaah yang terus bertambah. Komunitas muslim di Tarnage sendiri sangat beragam, berasal dari berbagai latar belakang etnis seperti Asia Selatan yang mencakup Pakistan, India, Bangladesh, serta Timur Tengah, Afrika khususnya Somalia dan Sudan, hingga Asia Tenggara termasuk Indonesia dan Malaysia. Keberagaman ini menjadikan masjid tidak hanya sebagai ruang ibadah, tetapi sebagai ruang pertemuan lintas budaya. Masjid ini didirikan dan dikelola oleh Werribee Islamic Center dengan latar belakang komunitas yang sangat beragam. Banyak di antaranya berasal dari diaspora Afrika Timur dan Asia Selatan. Kompleks ini berdiri di atas lahan seluas 5 hektar atau 50.000 meter persegi yang mencakup berbagai fasilitas yang sangat terintegrasi dalam satu kawasan. Bangunan masjidnya sendiri memiliki kapasitas besar yang mampu menampung lebih dari 2.000 jamaah dalam satu waktu. Dalam satu kompleks yang sama, pengelolaan oleh Werribee Islamic Center juga mencakup berbagai fasilitas penting seperti WIC Sports Center sebagai sarana olahraga dan kegiatan komunitas, serta Leading Lips Early Learning, sebuah child care center yang berfokus pada pendidikan anak usia dini. Menariknya, tepat di depan masjid dan masih berada di jalan yang sama, terdapat Islamic College of Melbourne atau ICOM. Sekolah ini merupakan lembaga pendidikan Islam independen dari tingkat prep hingga year 12 dan melayani ribuan siswa dari berbagai latar belakang. Kehadiran ICOM yang berseberangan langsung dengan kompleks masjid semakin memperkuat kawasan ini sebagai sebuah lingkungan Islam terpadu, di mana fungsi ibadah, pendidikan, dan pembinaan generasi berlangsung dalam satu koridor yang saling terhubung. Dari segi fasilitas, Melbourne Grand Mosque tergolong sangat lengkap. Tersedia ruang sholat pria dan wanita yang terpisah, tempat wudhu, akses ramah difabel, lift, water station, area parkir luas, ruang kelas, perpustakaan, layanan pernikahan, layanan jenazah, pusat konseling, hingga berbagai fasilitas komunitas lainnya. Berbagai kegiatan rutin berlangsung di masjid ini, mulai dari sholat 5 waktu, sholat Jumat, hingga kelas Quran, tajwid, program hafalan, serta kajian keislaman untuk anak dan dewasa. Selain itu, masjid ini juga aktif menyelenggarakan kegiatan sosial seperti bazar, open day, program interfaith, serta layanan kesejahteraan masyarakat yang menjangkau komunitas lebih luas. Awal 2000-an, pertumbuhan komunitas muslim di kawasan barat Melbourne mulai meningkat pesat seiring masuknya imigran dari berbagai negara. Kebutuhan akan tempat ibadah yang lebih besar mulai terasa karena fasilitas yang ada tidak lagi mampu menampung jamaah. 2006 sampai 2008, komunitas muslim mulai terorganisir melalui Werribee Islamic Center atau WIC. Pada periode ini muncul gagasan untuk membangun sebuah masjid besar yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat komunitas Islam terpadu. 2008, lahan di Wootton Road, Tarnage mulai diakuisisi sebagai lokasi pembangunan. Biaya pembelian diperkirakan sekitar 2-3 juta Australian dollar yang dikumpulkan dari donasi komunitas. Pada 8 Juni 2012, peletakan batu pertama pembangunan masjid dilakukan dengan hadirnya Perdana Menteri Australia waktu itu, Julia Gillard. Kehadirannya menjadi simbol dukungan formal pemerintah terhadap keberlangsungan masjid 2009 sampai 2015. Tahap perencanaan, desain, dan perizinan berlangsung cukup panjang. Penggalangan dana terus dilakukan karena pembangunan ini merupakan proyek besar yang memerlukan biaya signifikan. Nama Melbourne Grand Mosque dipilih untuk menegaskan visi masjid sebagai pusat utama komunitas muslim di Melbourne.
2016 sampai 2019, pembangunan masjid mulai berjalan secara bertahap. Total biaya konstruksi diperkirakan sekitar 8 sampai 10 juta Australian dollar. Seluruh pendanaan berasal dari donasi komunitas, menunjukkan kuatnya solidaritas umat muslim di kawasan ini. 2020 sampai 2021. Tahap akhir pembangunan meliputi penyelesaian interior, fasilitas pendukung, dan area sekitar kompleks. 2022, Melbourne Grand Mosque mulai digunakan secara resmi dengan kapasitas lebih dari 2.000 jamaah, menjadikan masjid ini sebagai pusat aktivitas keagamaan dan sosial di barat Melbourne. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya sampai juga di masjid yang sangat besar ini. Di depan area masjid terdapat sebuah taman yang dipenuhi bunga-bunga mawar. Di taman ini juga terdapat 4 bendera yang sedang berkibar. Di sebelah paling kiri adalah bendera Australia, kemudian bendera negara bagian Victoria, bendera aborigin, dan di sebelah kanan adalah bendera pengurus masjid. Saatnya mengabadikan momen di bawah kibaran bendera yang dipenuhi bunga mawar. Saatnya pula berfoto di depan kemegahan masjid dengan lambang bulan sabit sebagai pertanda akan masuk bulan Ramadan. Setelah puas berfoto, saatnya menjelajahi keseluruhan kawasan masjid ini. Di bagian samping masjid terdapat banyak sekali pohon yang ditata rapi. Di bagian belakang masjid terdapat sebuah mobil jenazah yang bertuliskan Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ternyata terdapat basement yang berada di bagian bawah bangunan masjid ini. Di waktu tertentu, bagian basement ini biasa digunakan untuk kegiatan komunitas. Bahkan terdapat pula anjuran tata cara berpakaian ketika memasuki area masjid. Di bagian basement ini juga terdapat lift yang memudahkan jemaah berpindah antar lantai. Saatnya memasuki bagian dalam masjid. Di dekat pintu masuk terdapat keran air yang bisa langsung diminum. Uniknya lagi di masjid ini terdapat mesin otomatis yang menjual milkshake, coklat, dan kopi. Setelah memilih menu dan melakukan pembayaran, maka minuman akan otomatis keluar dari mesin ini untuk segera dinikmati. Area berwudu juga sangat bersih, rapi, dan luas. Ruangan sholat utama yang dikhususkan bagi pria terlihat sangat rapi, indah, bersih, dan luas sehingga mampu menampung banyak jamaah. Lampu hias yang tergantung di atap terlihat sangat mewah. Sementara area sholat wanita berada di bagian atas. Arsitektur masjid yang berbentuk lengkungan terlihat sangat-sangat indah dan elegan. Di dalam area masjid ini juga terdapat Early Childhood Service Center yang merupakan lembaga pendidikan anak usia dini. Tepat di depan masjid, masih di jalan yang sama, terdapat Islamic College of Melbourne, sebuah sekolah Islami dari tingkat prep sampai year 12.
masjid sebesar ini bukan sekedar bangunan megah, tetapi menjadi bukti nyata kuatnya solidaritas komunitas muslim di Melbourne. Dibangun dari donasi dan perjuangan bersama, masjid ini mencerminkan tekad yang begitu besar menghadirkan rumah ibadah yang layak, bahkan menjadikannya sebagai landmark sekaligus simbol kekuatan Islam di kota ini. Dengan tekad tersebut, proyek besar ini akhirnya berhasil terwujud dan mendapat dukungan dari pemerintah Australia yang tercermin dari kehadiran Perdana Menteri dalam peletakan batu pertamanya. Kehadiran masjid yang begitu besar ini pun menjadi cermin bahwa Islam tetap tumbuh, berdiri kokoh dan terus berjaya meskipun berada di lingkungan yang mana umat muslim merupakan minoritas. Sekian dulu petualangan bocil hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.